termasuk ibu. Aku tahu. Maafin ibu ya nak. Ibu salah ngedidik kamu. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media, teman-teman yang sudah menonton. Ini penonton umum kebetulan dia semua pada beli tiketnya di MTix dan Tix ID. Seneng banget. Ini saya kayak nonton lagi kayak acara bola ya, euforianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seneng banget. Waktu bikin film ini, kami memang setelah kesuksesan Bila Esok Ibu Tiada, kami pengen bikin sesuatu yang lebih dalam lagi tentang cerita seorang ibu. Lalu diangkat dari novelnya Mas Wahyu, saya ketemu novelnya di toko buku, lalu kami menghubungi dan gayung bersambut, Mas Wahyu pun boleh. Lalu saya ketemu Widya untuk menuliskan skripnya. Dari skrip itu saya, Widya, lalu saya ketemu Bu Hadra, itu udah nangis-nangisan memang. Kita pengen bikin film yang relate dan dekat. Karena ibu adalah segalanya, ibu adalah rumah, tempat kita kembali mau ada atau tidak ada, tetap rumahnya adalah orang tua kita. Jadi kita pengen menyampaikan kalau waktu tidak bisa diputar. Kalau ada waktu dan kesempatan, berbaktilah kepada orang tua. Apapun keadaan orang tuanya, atau orang tuanya kita ngerasa, wah orang tua saya tuh nggak begitu gitu. Tapi dia tetap orang tua kita terlahir dari mereka. Yes, dan menariknya juga Mas Agung ini gak hanya di Jakarta, tapi beberapa waktu lalu juga kalian premier di kota-kota lainnya. Kebetulan ini kota ketujuh. Kota ketujuh, wow. Antusiasnya sama seperti Jambi, Padang, lalu kita ke Semarang, Solo, Yogyakarta, Lampung, Palembang, dan Jakarta. Dan masih akan ada beberapa kota lainnya. Akan ada 11 kota lagi yang akan kami kunjungi. Wow, dan kita pengen dengerin sedikit dong apa kata teman-teman kita yang sudah didatengin untuk Jangan Buang Ibu di kota-kota kemarin. Mas Agung, boleh cerita sedikit? Antusiasnya luar biasa, semua tiket sold out. Saya juga, kita tuh bukanya bukan 1, 2, 3 showtime, tapi paling sedikit 21 showtime sampai 35 showtime. Jadi show 1 sampai show 5 isinya film Jangan Buang Ibu semua. Dan itu antusiasnya sangat luar biasa. Mereka desek-desekan, mereka bener-bener apa ya, euforianya tuh kita nggak nyangka sama sekali. Karena sebenarnya mungkin saya yang terlalu antusias sampai buka banyak studio. Dan gayung bersambut, penontonnya pun banyak gitu. Yang jadi masalah adalah kalau bioskopnya sepi. Alhamdulillahnya semuanya sold out. Itu dia, tepuk tangan dong teman-teman. Abang, Papa pulang. Papa. Ini yang bikin aku nggak betah di rumah. Aku capek pulang kerja, ketemu kamu. Kamu cuma nambah aku masalah. Kamu juga nggak betah. Benar sih, intinya adalah buat orang-orang yang menanyakan kenapa nih Rina Zubir yang memerankan karakter ini, jawabannya adalah terima kasih kepada Mas Agung, terima kasih kepada Leo Pictures, Non Hadra atas kepercayaannya juga. Karena buat Nirina jawabannya kenapa terima kasih sebagai pemeran watak. Wow, siapa yang nggak mau melewatkan? Maksudnya semua orang pasti sebagai pemeran karakter tuh tidak mau melewatkan kesempatan ini. Jadi begitu kesempatan mainin karakter 3 periode waktu yang berbeda tuh kayak wow, ini challenge yang luar biasa. Dan bismillah, gandengan tangan, tolong dituntun, kita sama-sama maju ya, kita sama-sama kulik dan cari tahu. Jadi sebagai seseorang yang pernah merasakan menjadi anak, kemudian menjadi ibu, dan sepenggal waktu menjadi seorang eyang, akhirnya bisa menyimpulkan satu kalimat yang adalah bagaimana kita ingin diperlakukan kemudian oleh anak kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sekarang ini. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki hubungan yang mungkin ada yang masih merenggang, atau mungkin yang memang merasa bahwa aku belum melakukan yang maksimal. Masih ada waktu, selama masih ada waktu, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Nirina Zubir, terima kasih. Terus ngurus anak-anak. Lihat itu Tama, lemah dia jadi laki-laki. Ini kuping dipakai nggak buat dengar? Dipakai. Ini otaknya juga dipakai. Karena dirimu
Kalau bapak kasar lagi sama abang, ibu yang maju. Karakter ini kena mental ya. Kena mentalnya kenapa? Anak saya Amanda Manopo. Reva Hadi. Ya Kori masih oke lah ya. Gitu. Walaupun sebenarnya udah 23 juga. Allahu Akbar, gede banget. Tapi terus kemudian juga ya udah makanya film ini tuh banyak banget petik pelajarannya buat diri sendiri, adalah salah satunya ikhlas dan pokoknya salah satunya ikhlas gitu. Ikhlas menjadi orang tua dari teman-teman di sini. Ikhlas dipanggil Eyang, ikhlas di make upin 3,5 sampai 4 jam, dan everyday jadi orang pertama yang datang ke lokasi dan jadi orang yang terakhir ninggalin lokasi karena copot make upnya, karena juga butuh kurang lebih sampai hampir 1 jam gitu. Jadi dari film ini terima kasih banget, film Jangan Buang Ibu, Nirina sebagai manusia juga memetik sebuah pembelajaran. Jadi terima kasih untuk pengalaman ini, dan semoga yang lain juga bisa merasakan apa yang kami semua berikan, rasanya, energinya, cintanya, semoga nyampai ke semua Sebelumnya selamat sore semua. Aslinya ini gue anak bontot sebenarnya, 7 bersaudara. Terus tapi gue sedikit banyak bisa tahu karena tanggung jawabnya mulai oh ternyata anak pertama tanggung jawabnya besar ya. Saat gue kesini kayak sebagai anak bontot ternyata ada tanggung jawab juga. Mungkin ada sedikit relate di situ. Tapi yang gue lihat Tama ini semenjak kecil dia tuh luar biasa gitu. Kurangnya kedekatan dengan seorang ayah, terus juga perjuangan untuk bisa selalu bantu ibunya, ngurus adik-adiknya, berjualan donat, kayaknya semua itu tuh hal yang mungkin relate dengan anak pertama di luar sana. Jadi seneng banget dikasih kesempatan oleh Leo Picture dari awal pertama kali juga, terus membaca skrip yang dibuat Mbak Widya dan juga disentuh oleh Non Hadra dan Mas Agung. Gue netes air mata. Yes. Karena dari skrip ini nggak mencoba kita untuk menyuruh nangis, cuman kita dikasih lihat dengan terbuka perjuangan seorang ibu tuh secara kasat mata gitu. Hal-hal yang dia selama ini perjuangin yang anaknya itu ternyata susah banget untuk melihat dan menghargai. Makanya gue mau banget untuk main film ini. Yes, Reva Hadi nantinya akan banyak anak-anak. Maafin aku ya. Cari bapak sampai ketemu, aku cuma mau nikah. Habis itu terserah deh bapak mau gimana. Bapak mau hidup kayak, bapak mau mati kayak, aku cuma mau itu doang. Numpang tanya, lihat orang ini nggak? Emang dari awal penawaran dari Mas Agung tuh emang udah jauh-jauh udah lama sekali ya. Terus habis itu, dan pas lagi syuting itu posisinya juga lagi hamil sebenarnya. Dan ini tuh ada perasaan dimana aku kan sekarang sudah menjadi seorang ibu ya. Ini mungkin pesan juga buat anakku nanti ketika udah besar, dia bisa melihat karya ibunya dan dia bisa tahu pesannya dalam seperti apa. Jadi ya, apa ya, aku bingung, aku deg-degan. Aku udah lama nggak ketemu media ya. Maaf ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Tapi congrats loh, sekarang udah jadi seorang ibu, tepuk tangan buat Amanda Manopo. Tapi gimana sih nge-build karakternya, karena kan kamu anak tengah, harus ke abang, ke adik, ke ibu. Ya pasti itu anak tengah terus perempuan lagi, mencoba untuk bisa ngerti ibunya, punya perasaan yang pastinya sensitif banget, ngasih tahu ke kakaknya, harus ngasih tahu ke adiknya. Jadi di posisi di tengah-tengah tuh memang tidak mengenakan. Gitu. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Amanda Manopo, thank you. Di antara semua anak ibu, Cuma dia yang gak dapat kasih sayang dari bapak. Karena itu Bu, gak pernah ketemu tapi kenapa kelakuannya tuh mirip banget sama bapak. Apa mau bapak kamu saya panggil ke sini? Bapak saya udah nggak ada. Bapak Bu, dia nggak pantas dipanggil bapak Bu. Bertahun-tahun Bu, nggak ada kabar. Dengan basmalah, keren banget, kita pengen tahu Caca, apa yang kamu pelajari dari karakter Caca, Basmalah? Oh, kalau dari karakter Caca itu relatable banget sama aku in real life. Karena emang aku sama nenek aku dekat sekali. Dan kadang ya itu kan Caca ini cuma bisa ngerasain rasa kesepian neneknya, dia bisa ngerasain, dia ada bond yang benar-benar spesial banget, chemistry yang spesial sama neneknya. Dan mungkin kalau yang aku pelajari dari Caca adalah
jangan cuma ngelihat satu hal tuh dari satu sisi. Aku juga harus ngerti orang tua aku juga harus ngerti struggle mereka. Jangan yang aku lihat cuma kayak, oh iya ini nenek kesepian, orang tua aku jahat, apa segala macam. Aku juga harus lihat kayak mereka ngelakuin hal tersebut itu ada alasannya. Jadi mungkin itu yang aku pelajarin dari Caca. Ya, selain sama Kak Nirina kan kamu banyak juga sama Kak Reval dan Kak Erika kan, semua Kak ya di sini kan. Nah, gimana seorang Mbak build chemistry-nya sama Kak Reval, Kak Erika juga? Iya, orang tua aku Gen Z banget. Asik-asik banget. Jadi nggak ribet lah, mereka asik. Mereka masih muda, beda 2 tahunan doang sebenarnya sama aku. Yes, ya kan? Aman. Jadi Itu aku yang bedanya 2 tahun sama iya. kamu. Maaf ya Eyang. Sorry Eyang. Lasala, terima kasih. Wow. Baik, kita ke Bu, kalau untuk keluarga ini apapun itu, Bu, Abang rela, tapi bukan buat dia. Bu tuh dari dulu tuh gak pernah berubah ya. Ibu selalu aja ngebela orang yang salah. Nggak ada satupun dari kita yang harus ngurusin dia. Termasuk ibu. Saya mau pertama terima kasih dulu sama Leo Picture, sama Mas Agung udah ngasih kesempatan saya kepada cerita yang luar biasa indah banget, dan saya merasa dikasih banyak hal yang berharga gitu. Selain cerita yang indah, saya juga dikasih banyak pemain yang menghidupkan setiap karakter dan cerita dalam film ini gitu. Jadi maksudnya skrip yang indah tanpa dihidupkan oleh perasaan, nyawa, kehidupan di dalamnya juga tidak akan bisa sampai ke penonton gitu. Jadi aku ngerasa kayak semua di sini sangat into kepada cerita ini gitu. Apa refleksi terbesar dari Ibu Andre sebagai sutradara setelah berproses panjang bersama teman-teman cast bersama dengan Jangan Buang Ibu? Kita diingatkan bahwa kita hari ini adalah bentukan kepingan-kepingan masa lalu yang banyak gitu. Ada memori-memori indah yang dibuat sama ibu untuk kita dari mulai kita kecil sampai hari ini, dan mungkin banyak kita lupakan. Jadi film ini kembali mengingatkan, terutama buat saya pribadi dan sepertinya semua teman-teman yang terlibat juga, bahwa oh iya, kita ada ibu yang nungguin kita di rumah, nungguin sapaan kita, nungguin waktu kita buat sama-sama dia gitu. Buk tangan dong untuk Jangan bela orang yang salah. Nggak ada satupun dari kita yang harus ngurusin dia. Termasuk ibu. Aku tahu. Maafin ibu ya nak. Ibu salah ngedidik kamu. Senang sekali semua sudah nonton. Ini adalah film drama keluarga yang ceritanya adalah milik kita semua, dan insya Allah akan sangat spesial kalau ditonton bersama ibu, orang yang paling spesial di hidup kita. Apalagi buat mungkin orang tua ibu yang sudah tidak ada, mungkin semoga film ini bisa mengobati rasa rindu kalian kepada ibu. Aku yakin di sini semuanya adalah sebagian sudah menjadi ibu, dan kalian adalah ibu-ibu yang sangat hebat karena kalian sudah berjuang untuk anak-anak kalian. Terima kasih buat para ibu-ibu hebat yang hadir sore ini. Boleh tepuk tangan buat Anda semua. Satu pesan dari Nirina mungkin adalah ya, mengenai waktu, kita tahu bahwa waktu itu tidak pernah akan bisa dihentikan. Sehingga satu hal yang masih punya orang tua, buat kita, Nirina sudah merasakan bagaimana menjadi anak, menjadi ibu, dan sejenak menjadi eyang di film ini. Satu hal yang ingin Nirina sampaikan adalah bagaimana kita ingin dirawat oleh anak-anak kita, diperlakukan oleh anak-anak kita adalah tergantung bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Jadi selagi masih ada waktu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Salam sayang buat semua teman-teman yang telah menonton film ini. Terima kasih. Abang, Papa pulang. Papa. Malam ini
nggak betah di rumah. Aku capek pulang kerja, ketemu kamu. Kamu cuma nambah aku masalah. Kamu juga nggak betah. Jangan buang ibu. Sutradara Sadwa Daeng Ratu. Dalam film ini yang dimaksud sebagai ibu adalah Nirina Subir yang bermain baik sekali. Begitu juga dengan pemain-pemain lainnya, yaitu 3 orang anaknya. Yang pertama dimainkan oleh Reval Hadi dan yang kedua oleh Amanda Manopo, serta yang si bungsu Tria, ya, sang suaminya, suami yang tidak bisa bertanggung jawab, dimainkan oleh Dwi Sasono. Semua pemain bermain dengan baik sekali, tetapi yang paling menonjol dalam film ini adalah Basmala Greling, seorang gadis pendatang baru yang baru berusia 17 tahun. Dia berhasil melampaui neneknya yang dimainkan oleh Nirina Subir. Dia di sini bermain sebagai Masa atau panggilannya Caca, seorang cucu yang sangat menyayangi neneknya. Dia adalah anak dari Reval Hadi dan Saskia Chadwick. Dan ternyata dia lebih menyayangi neneknya atau sang eyang dengan akting yang bagus sekali. Ibunya dimainkan oleh Erika. Ternyata dia menyampaikan kalau kelak dia sudah kaya, setelah dewasa, dia akan mengirim ayah bundanya ke panti jompo. Hal yang sangat membuat orang tua terkejut, karena siapapun tidak ada yang ingin dibuang. Jangan buang ibu. Sebuah melodrama yang pantas untuk disaksikan bersama ibu Anda.